Perang memberantas virus judi online di Indonesia untuk bisa benar-benar tuntas belum usai. Meski sudah memakan banyak korban, namun nyatanya judi online masih menggerogoti seluruh lapisan masyarakat. Di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, seorang anak tega menganiaya ibu kandungnya yang berusia 80 tahun. Hanya karena dipicu kalah usai bermain judi online. Seberapa bahaya dampak virus judi online jika menginfeksi korbannya dan bisakah diberantas? Bersama saya Nadia Valeri, inilah iNews Files. Inilah video amatir yang merekam seorang pria bernama Ismail berusia 40 tahun saat menganiaya ibu kandungnya yang sudah lansia di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Perbuatan keji Ismail terjadi karena kesal tidak diberi uang oleh ibunya usai kalah bermain judi online. Ya, kita mati dia. Dia ini. Pajur. Tak bisa anakku. Oh, ini jangan bisa anak. Tak hanya membanting dan mencekik ibunya, pelaku juga sempat mengancam akan membunuh korban dengan menggunakan gunting. Beruntung kejadian itu diketahui cucu korban, sehingga korban berhasil diselamatkan. Setelah peristiwa tersebut, pelaku langsung diamankan pihak kepolisian. Pelaku ini juga sempat melakukan pengancaman menggunakan barang bukti gunting, yang dimana gunting tersebut diambil yang saat itu berada di dalam rumah tersebut, diambil dan sempat mengancam ingin membunuh ibu pelaku tersebut. Kini pelaku ditahan di Mapolres Musirawas dan terancam pidana penjara selama 5 tahun. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya dalam memberantas judi online yang masih merajalela. Dalam rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 17 Februari lalu, Presiden Prabowo menginstruksikan untuk membentuk peraturan pemerintah untuk memberantas judi online. Presiden Prabowo juga meminta jajaran menteri untuk mengawasi dan menelusuri aliran dana judi online. Presiden tadi kembali membahas mengenai perkembangan penanganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan, kemungkinan bentuknya PP yang memang mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya kita melawan judi online. Dari Komdigi saat ini kalau upaya blokir sudah dilakukan hampir 1 juta situs, namun demikian sekali lagi bahwa men-take down situs tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah tanpa giat-giat lainnya. Di antaranya tentu Komdigi juga telah menerapkan sistem saman, di mana nanti para platform diharapkan juga patuh dan berkolaborasi. Kalau ada konten yang terkait dengan pornografi anak ataupun judi online, maka mereka diwajibkan untuk melakukan take down dalam waktu secepat-cepatnya. Tadi Bapak minta itu, jadi yang untuk perang sama judi online itu dikuatkan lagi. Jadi tidak hanya take down situs maupun aplikasi, tapi sekarang juga ditelusuri payment gateway-nya, aliran uangnya juga ditelusuri karena ini perang yang serius dari pemerintah terhadap judi online gitu. Termasuk juga kerjasama dengan berbagai negara yang untuk mengatasi ini. Jadi nggak cuma sendiri di Indonesia gitu, tapi juga ada kerjasama dengan berbagai negara. Indonesia masuk fase darurat kecanduan judi online. Tak pandang usia, pekerjaan, bahkan status sosial. Judi online menjerat banyak orang.
dari dewasa hingga anak-anak. Tim Inews Files berhasil menemui salah satu anak yang sempat kecanduan judi online. Demi bisa bermain judi, Ano rela menggunakan uang jajannya hingga membohongi orang tuanya. Saya samarkan identitasnya ya, Mas, saya panggil Ano. Ano sudah berapa lama sebelumnya menjadi pecandu judi online? Sudah ada dari tahun 2021, 2022. 2021, 2022. 2022. Sekarang usia kamu berapa? 17. 17 tahun. Artinya 3 tahun yang lalu masih 14 tahun. Iya, Masih sekolah menengah pertama, masih. SMP. Iya, masih SMP. Pada saat itu dari mana awal mula bisa tahu mencoba-coba judi online? Sering lihat teman saya nih bermain judi online. Saya juga heran kenapa nih teman saya main game bisa menghasilkan duit, tapi dia nggak kerja, nggak apa-apa. Baru saya nanya-nanya tentang judi online ini, kebesokannya baru saya main, Kak. Saya mau nyobain. Pada saat itu teman yang pertama kali main judi online ini dari lingkungan sekolah atau lingkungan mana? Lingkungan dekat rumah, Kak, tongkrongan. Bukan dari sekolah. Bukan dari sekolah. Itu saya main itu dikasih tahu kalau mau deposit ke dalam bank buat main aku situs ini bisa ke counter, bisa ke ATM juga. Itu saya sempat main judi online itu pakai ATM teman saya, Kak. Saya bermain itu sekitar 50.000. 50.000 depositnya Iya. pada saat itu. Ya, Uang berarti dari jajan dari orang tua. ya dari uang saku sekolah saya, kadang Uang saku uang sekolah. jajan saya dari orang tua. Kadang saya main itu juga, saya sempat yang namanya nggak ada uang jajan, nggak ada uang saku sekolah, ada apa-apa, saya sempat jual banda, Kak. Kayak jual banda-banda saya, kayak jual jaket, Benda-benda jual- kamu benda-benda dijual? Saya, iya. Saya jual jaket, jual sepatu, baju, saya jual untuk bermain situs judi online itu doang, Kak. Uang jajan dari orang tua pada saat itu dikasih berapa, Ano? Dikasih sehari itu dikasih 25.000. Sehari 25.000. Sehari 25.000. Artinya kamu deposit 50.000 ini jajan 2 hari. Iya, jajan 2 hari. Saya jajan 2 hari, kadang nggak tentu juga, Kak. Saya dikasih 25.000 itu, kadang dikasih, nanti saya bakal bisa minta lagi. Saya nggak nentu. Apa alasannya minta tambahan ke orang tua itu? Buat jajan, beli ini, beli itu. Padahal saya untuk bermain situs judi online. Kasus judi online turut mengancam keharmonisan rumah tangga. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Karena di situ awal mula kebohongan itu ada. Dari yang kebohongan kecil hingga kebohongan yang besar. Saya juga minta maaf Ibu Bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu. Sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Berapa hari sekali waktu itu Ano top up untuk judi online? Nggak nentu sih, Kak. Kalau main judi online itu, Setiap hari? iya setiap hari bisa. Setiap hari Bisa. Rp50.000 Iya, yang 50.000. dikeluarkan. Selama 3 tahun, ini kan Ano bermain dari 2021, sekarang 2024 sudah berhenti ya? Udah berhenti. Sudah berhenti, ada uang yang didapat berapa dan yang dikeluarkan untuk judi online ini? Kalau menang itu saya sekitar di atas 1 juta ada. Pernah menang, Pernah menang. diakumulasi Rp1 juta. Iya, pernah menang di Yang atas. dikeluarkan lebih atau berapa? Lebih dari 1 juta Lebih itu? dari 1 juta, Kak. Mainan kayak gitu tuh modelannya nggak ada menang, nggak ada kalah, Kak. Model itu dia tuh kalah. Biasanya nih kalah banyak, menangnya itu sedikit. Jadi sudah merasakan lebih banyak rugi daripada menangnya. Itu kalau menang itu modelannya duitnya itu nggak hilang sekejap aja, kayak nggak dapat apa-apa, nggak berasa kalau itu duit udah menang. Nanti main lagi. Tapi tidak ada keuntungan yang
Masih bisa uangnya dirasakan sampai saat ini? Nggak ada Kak, uang udah habis kilap aja. Mungkin itu buat temen nongkrong, buat beli apa gitu. Tapi saya nggak pernah yang namanya itu duit saya menang, saya kasih orang tua, saya nggak pernah. Karena saya tahu itu kalau itu duit panas Kak. Mending saya buat temen saya aja lah, buat di tongkrongan. Apa yang dirasakan waktu bermain judi online? Kan sudah merasa ini lebih banyak duit yang hilang daripada duit yang Ano dapatkan. Kenapa masih saja kok ketagihan sampai 3 tahun? Penasaran Kak, penasaran bermain itu kayak ketagihan. Kayak daripada saya buat ngapain mending saya main judi online aja supaya ngasilin duit lebih banyak. Kayak terpancing, kayak modelannya kayak saya bisa melipatkan ganda lagi nih duit. Ternyata nggak bisa, malah terus kalah. Kemudian kenapa sekarang bisa berhenti total? Tuh orang tua saya tahu Kak. Orang tua saya tahu, tapi hanya ibu saya doang yang tahu, kalau bapak saya nggak tahu. Lalu dinasehati? Dinasehatin jangan bermain lagi, nanti takut makin dalam lagi masuk ke dalam, misalnya kenapa-napa, bisa stres, takut ini. Makanya saya berhenti dari situ Kak. Judi online ini juga mengganggu Ano di sekolah? Mengganggu Kak. Kenapa? Mungkin saya kalau misalnya kayak nggak deposit itu, bawaan saya gelisah Kak. Gelisah? Gelisah, kayak nih mau deposit aja, pokoknya bawaannya mau berjudi aja. Kalau tidak deposit merasa gelisah perasaan itu? Masa kayak stres aja Kak, kepala gitu. Lalu apa yang dilakukan upayanya untuk bisa menguatkan jangan sampai terjerumus lagi ke judi online selain nasihat dari orang tua tadi? Saya hilangin Kak yang namanya situs-situs itu, saya blokirin semua. Saya kayak mencoba main game, saya coba kayak berolahraga, atau saya kayak nongkrong sama teman-teman, tapi jangan sampai ada yang bermain itu. Kalau ada yang main itu di tempat saya akan ngejauh Kak. Kayak nggak mau ngikut terjerumus lagi, kayak kepancing lagi. Makanya saya nggak mau. Sekarang kan Ano sudah berhenti 3 tahun dari jeratan judi online ini. Dengan banyaknya uang yang dikeluarkan, benda-benda juga dijual. Ano punya pesan, terutama untuk anak-anak seusia kamu, supaya jangan sampai terjerat di lingkaran judi online ini. Ya, pokoknya nasihat saya jangan bermain judi online, bisa mengakibatkan stres, gila, ataupun bisa kayak gelisah lah, apa gimana gitu. Pokoknya bikin kalian stres dah, mending hilangkan aja yang namanya judi online. Semoga juga dengan apa yang menimpa Ano, ini bisa menjadi pelajaran terutama untuk anak-anak di bawah umur yang mencoba untuk bermain-main di lingkaran judi online ini. Jangan sampai ada lagi yang terjerumus. Terima kasih Ano telah berbagi di iNews Files. Sehat selalu, jangan sampai tergoda lagi judi online ya. Tak hanya mengeruk sendi perekonomian, nyatanya judi online juga menggempur keharmonisan rumah tangga. Tim iNews Files mewawancarai seorang ibu rumah tangga yang suaminya pernah kecanduan judi online. Menurutnya pertengkaran hebat sering terjadi karena sang suami terlilit pinjaman online untuk berjudi. Mbak, bisa diceritakan dulu bagaimana awal mula suami Anda ini bisa terjerat di pusaran judi online? Awalnya saya nggak tahu ya Mbak. Lama-lama saya taunya karena lingkungan kerja, teman-temannya. Awalnya bilangnya cuma ikut-ikutan, tapi lama-lama makin terjerumus. Dari teman-teman di lingkungan kerjanya? Iya, lingkungan kerja. Kalau di lingkungan rumah nggak. Tahu suami Anda deposito berapa kali? Nggak pernah tahu, tapi ada pernah suatu momen saya melihat history m-bankingnya, di situ ada nominal-nominal yang nggak masuk akal aja sih. Berapa nominal sekali deposito judi online, Mbak? Dari 500.000 hingga jutaan. 500.000 hingga jutaan. Dari tahun berapa suami Anda ini mulai terjerumus judi online? Akhir 2020, awal 2021. Awal 2021, selama suami Anda jadi pemain judi online, ada masalah-masalah yang dihadapi? Banyak banget. Karena di situ awal mula kebohongan itu ada. Dari yang kebohongan kecil hingga kebohongan yang
besar sampai yang berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi ternyata terus dan terus sampai sulit untuk berhenti. Seperti apa selain kebohongan judi online ini yang kemudian menjadi permasalahan di rumah tangga Anda? Ekonomi yang tadinya serba kecukupan, akhirnya sampai saat ini masih dibantu, di backup apapun sama orang tua. Ada permasalahan ekonomi pada saat itu karena hutang? Ada, banyak. Hutang ini untuk deposito judi online? Iya, di lingkungan kerjanya, hutang kepada teman, pinjaman online, gadai barang, banyak, Mbak. Berapa nominal hutangnya kira-kira untuk judi online ini, Mbak, yang dikeluarkan? Kalau di total ya, Mbak, dari 2020 hampir kurang lebih 200-an, 200 juta. 200 juta dari 2020 hingga 2024. Sekarang sudah terbayarkan seluruhnya hutangnya, Mbak? Alhamdulillah sebagian sudah terbayarkan, sekarang lagi mencoba melunasi yang sedang berjalan aja, Mbak. Seperti apa perputaran uang dalam bisnis judi online? Selengkapnya hanya di iNews Pulse sesaat lagi. Sehari itu bisa sampai 20 M. Sehari itu 20 M. 20 M. Masalah ekonomi yang muncul akibat kecanduan judi online sempat membuat rumah tangga Suci hampir bermuara pada perceraian. Hingga kini Suci masih terus memantau suaminya agar tak kembali terjerumus dalam pusaran judi online. Tapi Anda tahu ketika suami menjadi pemain judi online ini pernah mendapat keuntungan atau seluruhnya rugi? Baru banget kemarin dia cerita bahwa dia pernah menang. Nah, dari situ dia mencoba terus berpikir bahwa bermain judi online itu ada keuntungan. Berapa memang keuntungan yang didapat ketika menang? Kurang tahu ya, Mbak, tapi pernah dengar dari teman-temannya lumayan cukup besar dan untuk berfoya-foya kepada teman-teman yang sesama pengguna judi online juga. Apakah uang-uang hasil keuntungan judi online ini juga kemudian digunakan untuk deposito selanjutnya begitu? Iya, dia putar lagi. Banyak histori nomor rekening yang tidak saya tahu, ternyata saya informasi dari internet bahwa itu nomor admin judi online. Admin judi online ini melakukan panggilan ataupun pesan juga ke nomor suami Anda? Iya, lewat WhatsApp, seringnya lewat WhatsApp, sering tergiur, disuruh depo, lalu dijanjikan untuk menang banyak, namun tidak. Perjalanannya bagaimana hingga akhirnya suami Anda yang dari 2020 terjerat judi online bisa berhenti 4 tahun kemudian? Seiringnya berjalannya waktu, berjanji kepada saya selaku istrinya dan kepada orang tuanya yang selama ini membackup masalah hutang-hutangnya. Sampai akhirnya saya juga lelah, saya membuat surat perjanjian bahwa kalau dia terjerumus judi online lagi, lebih baik kita bercerai. Anda mengancam akan menceraikan suami Anda pada saat itu? Iya. Sampai akhirnya hari ini sudah berhenti total? Alhamdulillah sudah berhenti. Ada banyak tawaran-tawaran yang masuk melalui pesan di telepon genggam untuk lakukan deposito begitu, penawaran-penawaran. Bagaimana pihak keluarga juga bisa mengawasi supaya suami Anda tidak terjerumus lagi ke judi online ini? Setiap hari selalu dipantau, selalu berkabar sama orang tuanya, kakaknya.
bahwa pulang harus tepat waktu, tidak nongkrong, jam pulang kerja udah langsung jalan pulang. Ada perkiraan mungkin estimasi berapa uang yang sudah dikeluarkan suami Anda selama menjadi pemain judi online, Mbak? Nah, 200 Mbak. 200 juta, 90 hingga 100 juta dari uang. Ya, Suami Anda sisanya meminjam. minjam. Sampai saat ini masih ada sisa hutang yang harus dilunasi? Ada hutang yang berjalan, sisa-sisa bekas dia pinjaman online, putar sana sini yang tidak selesai-selesai. Ya, kami lagi bertahan di situasi itu. Berapa jumlah hutang yang masih tersisa? 80-90 jutaan. 80-90 juta masih harus dilunasi. Sekarang suami Anda bagaimana upayanya untuk bisa melunasi hutang ini? Dari gajinya diputar sana sini agar cukup sampai ketemu gajian lagi, tiap bulannya lagi. Alhamdulillahnya masih dibantu sama orang tua juga, biar nggak sama sekali kekurangan. Mati-matian untuk melunasi efek dari judi online ini. Kemudian saat ini suami Anda mungkin dari mantan pemain judi online, adakah pesan yang kemudian disampaikan atau diceritakan juga kepada pihak keluarga agar tidak ada lagi masyarakat atau teman-teman sanak saudara yang terjerumus judi online? Terakhir dia bilang sama saya, menyesal dengan menyesal-nyesalnya terbuai dengan permainan judi online yang menjanjikan menang, tetapi akhirnya bikin semuanya berantakan. Rumah tangga jadi berantakan, sering berdebat, berantem, hebat, tidak harmonis lagi, kerugian, kehancuran, kehilangan segala-galanya. Semoga dengan pengalaman yang keluarga Mbak rasakan karena suami terjerumus judi online, ini juga bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat. Jangan sampai ada lagi yang terjerat di lingkaran setan judi online. Terima kasih banyak Mbak telah berbagi untuk iNews Files. Sehat selalu untuk keluarga, semoga masalahnya bisa terselesaikan dalam waktu dekat ini. Pada pertengahan tahun 2024, tim iNews Files berkesempatan mewawancarai salah satu mantan admin judi online yang pernah bekerja di salah satu perusahaan judi online di kawasan Jakarta Barat. Kepada kami, Doli buka-bukaan mengenai peran negara pengendali judi online, sekaligus peran para pekerjanya di Indonesia. Kalau di luar negeri itu adanya setahu saya di Kamboja, Hong Kong, Bangkok, udah situ aja yang saya tahu. Di Indonesia tuh cuman ada, biasa disebut admin. Admin itu sama aja dengan sales atau marketing. Ada master, ada SPV, ada customer service. Tugas kita cuman menyebarluaskan aja supaya orang tahu situs ini loh, supaya orang mau main di situs ini loh. Biasanya kita melalui WhatsApp, media sosial, atau SMS. Terakhir itu via SMS. Biasanya kita sama lah, semua triknya itu promo-promo atau menjanjikan member supaya dia tergiur dan dijanjikan kemenangan. Akhirnya si member ini mau deposit dan main di situs kita. Dalam sehari, Doli ditarget mencari minimal 7 member baru. Jika target tersebut bisa dipenuhi, selain mendapatkan gaji bulanan, Doli juga bisa mendapatkan bonus yang cukup besar. Paling gede itu hampir 2 digit, 11 juta. Sehari itu saya bisa dapat sampai 20 member yang deposit. Dan 7 diantaranya deposit tertingginya ada yang sampai 5 juta. Ada yang 1 juta atau 5 juta. Kemudahan akses internet membuat pasar judi online di Indonesia semakin luas. Doli menyebut nilai transaksi di perusahaannya bekerja dalam sehari bahkan bisa mencapai puluhan miliar rupiah.
Sehari itu bisa sampai 20 M. Sehari itu 20 M. 20 M. Dari Satu situs. Karena di tempat kerja itu biasa mereka ngambilnya ruko. Ruko itu biasanya ada 6 lantai atau 5 lantai. Itu setiap lantai beda situs. Dan satu pemilik. Lebih jauh, mantan admin judi tersebut menyebut maraknya judi online di Indonesia karena masih ada oknum aparat yang membackingnya. Karena saya sendiri ngelihat di tempat kerja itu ada beberapa aparat yang datang entah sebulan sekali atau seminggu sekali untuk ya bahasanya ngemel gitu kan. Yang jelas pemerintah sendiri nggak becus sih untuk memberantas judi online ini. Karena banyak dari judi online sendiri sampai masuk ke website-website pemerintah sebagai iklan. Banyak anak kecanduan judi online. Apa yang harus dilakukan orang tua? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Ketika kondisi psikologisnya ini sudah sangat sekali berdampak, ada gangguan kecemasan hingga depresi, memang perlu dibawa ke profesional. Kasus judi online harus menjadi perhatian semua pihak. Pasalnya kecanduan judi online sama bahayanya dengan kecanduan obat terlarang dan bisa mengakibatkan kerusakan mental. Kepala Departemen Psikiatri RSCM menyebut seseorang yang sudah kecanduan judi online akan mudah cemas, bahkan bisa menyebabkan kematian. Membuat candu seperti narkoba ya. Jadi artinya judi itu sama seperti narkoba. Kalau narkoba itu kan ada zat yang masuk ke dalam otak. Tapi kalau pada judi itu tidak ada zat yang masuk ke dalam otak. Tapi ketika seseorang melakukan judi, maka dia mengaktifkan sistem reward di otak gitu. Jadi sistem reward di otak itu akan mengaktifkan zat kimia yang namanya dopamin. Dopamin itu adalah rasa zat kimia di otak yang membuat rasa senang itu sangat tinggi sekali. Yang sudah mengalami kecanduan itu bisa sampai depresi berat akibat tidak bisa berhenti dari siklus lingkaran setannya. Sepanjang 2024, Rumah Sakit Cipto Bangunkusumo mencatat lebih dari 100 orang menjalani rawat inap maupun rawat jalan untuk rehabilitasi kecanduan judi online. Angka tersebut mengalami kenaikan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan pada tahun 2023. Saat ini, dari Januari sampai Oktober 2024, ada sekitar 126 pasien dengan judi online yang dirawat jalan. Jadi berobat jalan ya, 126 pasien. Tapi untuk yang dirawat inap dari Januari sampai Oktober 2024 itu ada sekitar 46. Jadi untuk rawat jalan sendiri ada peningkatan 2 kali lipat dibandingkan 2023. Dan rawat inap itu ada peningkatan 3 kali lipat dibandingkan dengan 2023. Mirisnya pasien kecanduan judi online terjadi pada usia produktif, mulai dari remaja hingga dewasa muda. Usia produktif Mbak, jadi sekitar 18 sampai 35 tahun yang datang. Anak-anak ada sekitar remaja ya, 14 tahun, 17 tahun, 18 tahun itu ada. Tapi kebanyakan 18 sampai 35 tahun yang datang. Dampak judi online juga memiliki konsekuensi pada kesehatan mental. Seorang pecandu judi online akan mudah cemas dalam kondisi parah. Korban juga bisa bunuh diri. Gejala fisiknya kalau misalnya dia tidak berjudi itu ada yang kayak seperti cemas sekali sampai heart rate itu denyut nadinya menjadi meningkat. Yang sudah mengalami kecanduan itu bisa sampai depresi berat akibat tidak bisa berhenti dari siklus lingkaran setannya. Dia merasa frustrasi, depresi berat sampai ada ide-ide mengakhiri hidup. Bahkan ada kejadian bunuh diri juga.
Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, di sepanjang tahun 2024, lebih dari 197.000 anak terlibat judi online. Dosen Ilmu Psikologi Universitas Tarumanegara, Deborah Basaria menyebut pandemi COVID-19 pada tahun 2020 silam menjadi salah satu penyebab banyaknya anak terlibat judi online. Bu Ola, ini berdasarkan catatan dari PPATK dari per tahunnya untuk jumlah anak yang kecanduan judi online meningkat signifikan hingga 300%. Kenapa demikian? Banyak faktor yang bisa kita lihat mengapa itu terjadi. Salah satunya adalah akibat dampak pandemi juga. Nah, selama kurang lebih 2 tahun, kegiatan belajar mengajar itu kan melalui katakanlah smartphone. Secara daring. Dalam artian adalah anak sudah diperkenalkan dengan gadget lebih awal. Lalu kemudian yang kedua adalah faktornya lengahnya pengawasan orang tua. Gitu ya. Nah, orang tua itu merasa mungkin diberikan katakanlah smartphone, gadget itu untuk menunjang aktivitas belajar. Tapi mereka di sini tidak katakanlah peka bahwa anak itu rasa ingin tahunya besar, membuat mereka bisa saja di tengah-tengah selesai mengerjakan tugas, malah mereka mencari tahu hal-hal yang memang mereka ingin ketahui. Nah, berikutnya selain tadi gitu ya, lengahnya pengawasan orang tua, apalagi literasi digital yang memang minim. Mereka tidak begitu aware gitu ya, apa yang sebetulnya perlu mereka katakanlah hindari gitu. Sehingga membuat mereka sepertinya tidak punya informasi tentang apa yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan mirisnya ada beberapa hasil riset juga yang saya pelajari, jadi dia juga melihat anggota keluarganya juga melakukan perjudian. Nah, sehingga anak cenderung akan mencontoh. Ibaratnya kalau di psikologi kita istilahnya memodeling gitu, meniru apa yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Untuk anak yang sudah terpapar judi online, seperti apa dampaknya untuk psikis untuk anak di bawah umur? Mereka menjadi melampilkan perilaku berulang gitu, karena memang di sini ada katakanlah kesenangan, apalagi biasanya mereka dibuat menang, ada algoritma tersendiri. Kemudian mereka jadi ingin kembali, taruhannya atau bayarannya itu bahkan hanya Rp10.000 sudah bisa deposit gitu. Yang nominalnya rendah sekali, dan itu kan ibaratnya bisa aja mereka pikir uang jajan sehari-hari. Nah, kemudian selain itu apa berdampaknya? Mereka menjadi tidak fokus pada pelajaran, itu sudah pasti. Mereka mengalami penurunan prestasi akademik. Nah, kemudian mereka bisa saja juga tidak ingin bersosialisasi. Jadi lebih suka mengurung di kamar dan fokus hanya dengan gadgetnya. Bahkan mereka bergadang sampai malam, menunggu katakanlah bagaimana nih peluang mereka atau kemungkinan mereka menang, mencari waktu-waktu terbaik. Iya, betul. Sehingga akhirnya kurang tidur, secara emosi adalah bisa saja mereka tidak stabil, mudah marah gitu ya. Dan bahkan kalau mereka sering kali kalah gitu ya, bisa saja memicu adanya gangguan kecemasan ataupun depresi. Nah, ini yang harus dipikirkan gitu ya secara psikis. Selain itu, perekonomian keluarga juga hancur pastinya. Ada beberapa kasus yang orang tuanya nggak nyangka, ternyata itu mereka punya uang dihabiskan untuk melakukan judi online dan mereka kaget sekali gitu. Ya, dengan dampak psikis yang luar biasa tadi, bagaimana bisa menarik anak di bawah umur dari adiksi, dari kecanduan judi online? Langkahnya? Biasanya anak yang sudah teradiksi menampilkan perubahan perilaku. Nah, boleh nggak diamati terlebih dahulu, ada nggak perubahan-perubahan perilaku? Misalnya contoh lebih menarik diri, lebih diam gitu kan ya, susah konsentrasi, emosian gitu, bahkan tidak nafsu makan gitu, tidak mau bergaul, prestasi sekolah menurun. Kita amati nih tuh ya, oh kayaknya ada yang salah nih. Langkah pertama nggak apa-apa orang tua memberikan katakanlah masukan, menasehati, menyampaikan bahwa ini tidak boleh gitu ya. Tapi gitu ya, ketika kondisi psikologisnya ini sudah sangat sekali berdampak, ada gangguan kecemasan hingga depresi, memang perlu dibawa ke profesional gitu untuk mendapatkan terapi atau penanganan lebih lanjut. Cara keseluruhan mungkin
dari kelompok usia dewasa dan anak-anak, ini mana yang lebih rentan terpapar judi online sebetulnya? Yang paling dikhawatirkan ini yang usia sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama gitu. Dan mereka adalah katakanlah target-target yang lebih mudah untuk disasar karena ketidaktahuan gitu. Dan dengan iming-iming, nanti bisa lo nambah uangnya buat jajan segala macam, caranya sederhana, beragam jenisnya gitu. Dan mereka tertarik gitu. Jadi kita tuh penting untuk mengajarkan anak untuk dia itu bisa mengontrol dirinya. Nah, inilah tantangan dalam pola pengasuhan orang tua zaman now kalau saya bilang. Zaman masa kini yang di era digital seperti itu. Ya, tapi dari cara menarik anak-anak ini juga kan mereka tidak bisa deposit terlalu banyak begitu, dan mungkin untung yang didapatkan juga tidak terlalu banyak jika dibandingkan dewasa yang melakukan deposito judi online. Kenapa kok anak-anak bisa sampai ke tahap kecanduan, tidak mau berhenti? Ada hormon yang mengeluarkan sensasi senang dan membuat orang itu berulang. Jadi dia lebih senang adalah menangnya sebetulnya, bukan katakanlah nominal yang akan dia dapat. Tapi sensasi menang, aku keren banget, aku hebat, ditambah mungkin ada pride tersendiri. Iya, mungkin teman sebayanya gitu ya. Wah, aku menang loh ini. Kamu karena memang usia-usia ini tuh butuh mereka katakanlah merasa dirinya itu berarti, I'm a winner gitu. Rasa bangga. Nah, ini kan yang harus kita bantu ya, bahwa rasa bangga itu bisa katakanlah diambil atau didapat dengan prestasi belajar. Misalnya ikut kompetisi misalnya. Indonesia saat ini Bu Ola sudah dalam kondisi darurat judi online. Bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran setan judi online ini untuk memperbaiki mentalitas kita supaya tidak seperti tadi itu dikatakan bangga dengan kemenangan-kemenangan dari hasil judi online ini? Saya lebih mengajak kita semua untuk melakukan penguatan di dalam keluarga. Bantu anak untuk bisa memahami gitu ya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Bikin anak itu merasa mereka bisa cerita apapun kepada orang tua. Gitu ya, keinginan mereka, kesulitan mereka, sehingga katakanlah orang tua di sini juga bisa memberitahu. Kebanyakan orang tua itu kecolongan. Menurut saya tidak bisa lepas juga dari katakanlah kita perlu mengajak anak itu secara spiritualitas juga baik gitu loh, bahwa ini adalah perilaku yang tidak benar, tidak tepat. Nah, itu dari keluarga aja dulu dikuatkan gitu. Saya yakin itu bisa menjadi filter pertama. Di luar dari keluarga adalah peran sekolah. Nah, ini yang kayaknya sekolah dalam hal ini guru dan semua elemen pendukung ini perlu senantiasa mensosialisasikan gitu ya. Dalam artian juga sekolah menjadi tempat yang diharapkan gitu ya, melakukan yang namanya pembentukan karakter yang baik gitu loh buat anak gitu. Nah, di skup di luar sekolah masyarakat nih bisa nggak sih kita bantu juga gitu ya, agar anak kita tidak terjerumus itu. Jika ada informasi atau apa mereka bisa melaporkan, dan yang paling luar lagi adalah gimana nih pemerintah gitu ya, terkait dengan kemampuan pemerintah untuk memblokir situs-situs atau website tertentu agar ini tidak sampai katakanlah diakses oleh khususnya anak dan remaja di bawah umur seperti itu. Peran penting dari keluarga, dari lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan tentunya dari pemerintah untuk bisa melindungi anak di bawah umur dari exposure judi online. Terima kasih banyak Deborah Basaria, dosen Fakultas Ilmu Psikologi, telah berbagi di iNews Pulse. Kita sama-sama berjuang untuk bisa memberantas lingkaran setan judi online di Indonesia. Bukan sekedar operasi sesaat, perang melawan judi online merupakan upaya berkepanjangan untuk bisa memberantas judi online hingga ke akarnya. Tak hanya sekedar wacana memperketat regulasi, publik menanti komitmen dari Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya untuk menangkap seluruh bandar dan memberantas mafia judi online. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.